Bertemu lagi melalui video ini dengan channel Resume Writer. Interview kerja yang baik dan benar atau bisa dibilang yang profesional adalah yang memberikan janji dengan teknik yang tepat dan momen yang tepat. Banyak faktor yang menentukan apakah seseorang akan diterima di suatu perusahaan. Video ini tidak akan membahas faktor-faktor tersebut dan diasumsikan semua faktor sudah terpenuhi dari pengalaman kerja, personality, komunikasi, CV atau resume yang berbobot dan sebagainya. Maksudnya, jangan berharap hanya modal menggunakan tips ini sudah cukup untuk mendapatkan posisi manajer atau department head di suatu perusahaan. Caranya akan dibahas atau tekniknya memang efektif, tapi ada konsekuensinya. Dan konsekuensinya berlangsung cukup lama. Namun bila berhasil menghandle konsekuensi tersebut, hasilnya akan jauh lebih baik. Kenapa saya bisa tahu? Clients dan pengalaman. Ada seseorang yang bekerja sebagai supervisor di perusahaan multinasional, kita sebut perusahaan multinasional pertama. Gajinya cukup besar di perusahaan tersebut karena perusahaan minyak dan multinasional pula. Lalu, dia berhasil mendapatkan posisi departemen head di perusahaan multinasional kedua. Pada saat dia pindah ke perusahaan multinasional kedua, dia mendapatkan tawaran yang jauh lebih besar dari yang dia terima perusahaan multinasional pertama. Kenapa perusahaan multinasional kedua berani bayar, padahal industri perusahaan multinasional kedua jauh berbeda dari industri perusahaan multinasional pertama? Nanti akan kita bahas. Setelah itu, dia berjuang habis-habisan atau bahasa gaulnya berdarah-darah untuk membayar konsekuensi, dan dia berhasil. Lalu dia jual keberhasilan tersebut ke perusahaan multinasional ketiga dengan menggunakan teknik yang sama, dan dia mendapatkan tawaran yang jauh lebih besar dari perusahaan multinasional kedua. Dan kembali, industri perusahaan multinasional ketiga tidak ada hubungannya dengan industri perusahaan multinasional kedua. Saya copy-paste beberapa statement dari video Resume Writer sebelumnya yang berjudul Jawaban Pertanyaan Interview Kerja, Apakah Ada Pertanyaan? Dan saya bawa kembali apa yang saya sebutkan di awal. Interview kerja yang baik dan benar atau bisa dibilang yang profesional adalah memberikan janji dengan teknik yang tepat dan momen yang tepat. Pertanyaan, bagaimana kamu akan memberikan janji dan kapan momen yang tepat? Apakah dari sini atau dari pertanyaan interview lainnya? Tertarik mendengarkan lebih lanjut? Syaratnya harus subscribe dulu channel ini, dan jangan bohong karena hanya channel ini yang memberikan tips dan informasi yang seperti ini. Lakukan teknik berikut ini saat mereka, maksudnya user, menanyakan di interview kerja apakah ada pertanyaan. Mengapa? Karena mereka sebagian besar sudah lupa jawaban yang kamu berikan di pertanyaan interview sebelumnya. Sehingga begitu mereka menanyakan pertanyaan terakhir, inilah momen yang tepat. Teknik ini bukan untuk digunakan saat HR melakukan interview. Bila kamu sudah berpengalaman, HR interview hanya formalitas. Yang menentukan adalah interview dengan user. Langkah pertama, nomor 1, lihat teknik yang saya berikan di video ini. Detik ke-34. Pegang pulpen di tangan kamu, pura-pura baca CV, lalu angkat kepala dan bertanya. Langkah kedua, ajukan pertanyaan seperti ini. Nanti kamu bisa rubah menggunakan kalimat sendiri, tapi ucapkan dulu kalimat yang ada di video ini berkali-kali dan rasakan penekanannya ada di kata-kata yang mana. Walaupun kamu bisa bahasa Inggris, belum tentu kamu bisa merasakannya. Kenapa harus bisa merasakannya? Karena akan mempengaruhi mimik wajah kamu dan gerakan tangan kamu. Honestly, oke Pak, mari kita tutup formalitas. Kita to the point saja Pak. Apa masalah yang Bapak hadapi? Di sini kamu bertindak seolah-olah sebagai konsultan. Underlying, tolong diceritakan masalah intinya, bukan kulit luarnya. Problems, pastikan vokal S terdengar. You want me, seolah-olah kamu sudah bekerja di perusahaan tersebut. Handle, bereskan sampai tuntas, bukan take care yang permukaannya saja yang dibereskan. Langkah ketiga, saat ucapkan kalimat tersebut, mimik wajah dan gerakan tangan harus mendukung. Yang ini harus belajar sendiri menggunakan cermin. Saya tidak akan ajari. Langkah keempat, setelah selesai berbicara, maksudnya kamu yang berbicara, posisi tangan sudah siap menulis di balik lembar CV kamu. Begitu user berbicara, kamu buat summary dengan cepat dan gunakan tanda panah.
Biarkan si pewawancara melihat sekilas apa yang kamu tulis. Poin 3, wajah dan pandangan mata. Lihat bolak-balik antara melihat wajah pewawancara dan melihat apa yang kamu tulis. Langkah kelima, setelah pewawancara selesai berbicara, lihat summary yang kamu buat. Lalu kamu tersenyum kecil dengan mengangguk kepala sedikit beberapa kali. Pastikan si pewawancara melihat senyuman dan gerakan kepala kamu tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Lalu angkat pandangan mata ke wajah pewawancara, lalu mengangguk sekali sambil tersenyum dan ucapkan "got it". Wajib tahu message atau pesan atau image apa yang akan kamu sampaikan di langkah kelima ini, sehingga kamu bisa mengatur senyuman dan anggukan kepala kamu seperti apa. Jangan ada maksud untuk meremehkan problems yang diinfokan oleh si pewawancara. Kamu sudah tahu langkah yang ditempuh untuk menghandle persoalan tersebut sehingga kamu merasa tenang. Hati-hati, mereka akan teringat terus dan kamu sudah merubah ekspektasi mereka atau harapan mereka terhadap kamu menjadi tinggi. Begitu kamu diterima, silahkan kerja habis-habisan atau berdarah-berdarah. Bila kamu disuruh mengerjakan pekerjaan A, mereka mengharapkan kamu selesai sampai pekerjaan B, karena ekspektasi mereka terhadap kamu tinggi. Begitu mereka harus menurunkan ekspektasi mereka, kamu akan dicap tidak mampu walaupun kamu sudah menyelesaikan pekerjaan A. It's all about how we manage their expectations. Mudah bukan? Ya, mudah terlihatnya. Tapi harus benar-benar latihan karena yang dipakai bukan gaya sinetron tapi Hollywood. Baik, saya rasa cukup dulu sampai di sini. Jangan lupa subscribe, dan karena informasi yang kamu terima akan kamu gunakan terus sampai kamu pensiun atau tidak memerlukan CV lagi. Salah informasi di awal akan menghilangkan kesempatan bagus yang seharusnya bisa kamu dapatkan. Jangan lupa untuk berbagi ilmu dan informasi kepada yang lainnya dengan cara klik tombol share. Rezeki kamu tidak akan hilang dengan klik tombol share, bahkan kamu akan mendapatkan pahala karena telah ikut berbagi ilmu yang bermanfaat. Bila ada pertanyaan, silahkan tulis di komentar. Good luck dan salam.